guys, minum cuka apel dulu, lupa. Setiap malam sebelum tidur, aku masih selalu rutin minum cuka apel. Selama persediaan masih ada di rumah ya. Bismillah. Mantap. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, 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 baik. Jadi aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, dan rezekinya yang banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, kita lanjut saja di video kali ini. Kita akan curhat-curhat soal batu empedu. Kalau ada yang mau telepon-teleponan curhat-curhat batu empedu, bisa langsung DM saya ya di Instagram. Halo? Mbak, oke deh ini namanya aku nggak sebutin ya, namanya biar privasi aja Iya, ya. Oke, kita langsung heeh, record aja ya, kita langsung tag video. iya, Jadi kira-kira apa ini ya, sebelumnya salam kenal ya sama Mbak. Aku doain heeh, semoga segera sembuh keluhan-keluhannya atau amin. misalkan ada sakit segera sembuh bersih ya dari batu empedu. Kalau boleh Iya, tahu nih amin. cerita sharing-sharing gimana ada keluhan atau apa boleh nih di-sharingin. Iya nih, kan dulu kan sebenarnya sih dari tahun kemarin saya itu ya 2023 itu bulan 11 tapi nggak tahu kalau saya ada batu empedu biasa sih asam lambung kan Mm-mm. udah opname nggak dicek USG nggak cuma ini aja apa cek ini cek cek kencing terus segala macam itu cek jantung. Nah terus pikir kok nggak sembuh sembuh ya nggak sembuh sembuh saya nggak kontrol kontrol lagi saya karena dikira jantung kan sampai cek ke ini ke dokter jantung dan gitu aku nggak kontrol kontrol suamiku bilang coba ini apa tahun berikutnya kan tahun 2024 itu jangkanya kan 2 bulan lumayan ku tahanin akhirnya inilah kan pergilah aku ambil rujukan pas ke satu akhirnya saya inilah isi abdomen kan nggak Mbak, tahunya ketahuan batu empedu Mbak, ya. maaf nih, aku potong. Ah, Kira-kira ah, ah. gejala awal yang spesifik yang Mbak rasakan tuh apa sih kok sampai Oh waktu direkam iya jantung gitu? iya karena kan saya bilang kan dada saya panas, Mm-mm, dada saya panas, terus saya muntah, mual kan. mm-mm. Nah terus ini apa perut perut sakit kan melilit sampai ke belakang punggung ya panas juga punggung sampai tulang belikat gitu. Mm-mm. Perutnya di Terus sebelah mana? dia itu pindah-pindah kanan kadang kiri kanan itu pokoknya pindah-pindah sakitnya. Kadang Oke. sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Iya, Mm. muter-muter kayak itu kayak mulus-mulus itu. Terus pinggang melilit itu sakit banget. Durasi sakitnya itu Semuanya. kira-kira berapa Uh, lama? lama. Pokoknya kayaknya nggak berhenti berhenti kayaknya. Oh gitu. Kira-kira misalkan Mm-mm. gejala itu tuh kira-kira faktornya apa ini? Antara salah makan atau habis makan atau karena lagi Ya, stres atau gimana? kalau kayak salah makan kayak gitu kan. Saya kan nggak tahu kalau itu batu empedu kan. Waktu itu kalau saya salah makan, Mm. saya makan udang kan. Mungkin ya itu tadi ya, karena kan batu kan terbentuk dari kolesterol kan. Mm-mm. Nah, saya makan udang, terus kadang saya makan ini apa kayak kerupuk kan, terus keju. Saya tuh nggak tahu kalau saya itu kan batu Mm-mm. empedu. Mm-mm. Jadi kalau karena anak saya makan itu, saya ikut makan kan, Mm-mm. langsung makan. Nggak bisa ngomong sih, sampai senep senep dada saya tuh kayak kayak sesak Mm-mm. sampai kayak sesak itu ke IGD kan. Pokoknya itulah gejalanya itu sampai nggak tahu kalau itu ternyata batu empedu karena memang saya kan nggak ngerti ada Iya. sakit batu empedu gejalanya kayak gitu juga nggak tahu nggak Jadi taunya ke- ya itu tadi. ketika ketika itu ya terjadi serangan itu ya, serangan sakit itu kan Hmm. kalau aku bilang kan kolik ya. Kalau Ya ketika terjadi kolik itu apa yang Mbak lakukan? nggak ada sih Nggak saya ada. nggak ada saya pernah kan waktu itu saya minum apa ya kunyit ya Mm-mm. kunyit nggak campur temulawak ya saya blender terus saya saring kan mungkin kali kebanyakan ya namanya kita bikin sendiri ya dosisnya perasaan tanpa ini ya di dada ini tanpa panas gitu Mm-mm. kan. Nah jadi lama saya tuh minum itu karena kan kunyit juga kan kalau kebanyakan juga kan kita pegang aja kan kuningnya kan lengket Mm-mm. jadi ya saya sempet ini sempet stop kan sampai berapa lama itu kunyit itu ada kali setiap hari 3 kali sehari entah nggak terkontrol minum itu kan jadi ya mungkin karena tambah pala itu kan
nggak ngaruh pikirku kan. Ya udah stop kan. Itu aja kalau kolik nggak ini nggak ada yang saya minum apa nggak Oh, ada. Pokoknya tetep tetep aja karena jadi mungkin ini ya pas iya pas ketika kolik IGD berarti itu Mbak itu pasrah aja gitu ketika kolik Mbak iya pasrah bener. aja. Terus kapan Heeh. hilangnya? Misalkan kapan redanya gitu loh, kira-kira. Nggak iya dia tuh reda kalau saya kadang pakai air anget kayak itu kayak taruh di Oh, perut kan terus gitu. terus ditaruh di dada gitu baru dia agak reda Nambah dikit gitu gitu. ya. Oh, lumayan. Terus apalagi kalau kita sudah tidur ya, nggak Heeh. kolik. Oh gitu. Nggak mencoba kayak minum apa obat mah atau nggak mencoba untuk ke dokter. Sama aja, nggak ngaruh. Sampai iya bener bolak balik saya ke IGD sampai di ini kan diinfus, ya, dikasih ranitidin kan obat-obat yang kayak gitu obat-obat ma itu kan, omeprazol nggak ngaruh juga karena Oh, kan jadi bolak-balik kolik. masih Iya, kolik gitu ya, bolak-balik karena iya, salah makan juga, karena uh-uh. belum tahu ada batu empedu gitu kan intinya. Iya, Mm. makanya saya pikir sama siapa lah saya sharing-sharing, saya bingung karena saya tuh perasaan saya kok nggak ngaruh-ngaruh ya. Terus saya coba saya nonton lah kan ini apa YouTube-nya Mbak Leli itu kan cuka apel, saya belilah cuka apel kayaknya perih ya nggak kena ke ini ke hati sama ke perut itu kan. Jadi sempat seperempat stop, saya stop terus saya makan apa namanya tuh kan perut ini nggak boleh kosong kan. Jadi Mm-mm. kalau kita isi harus apa asam lambung kan. Jadi kalau nggak ngisi perut itu mulai perih. Jadi Mm-mm. saya tuh bingung makan ubi kadang apa namanya tuh nggak begitu bisa ya kadang masih aja makanya kosong sampai kan dia itu kan nggak boleh banyak nasi itu kan nggak boleh banyak kalau dia mulai banyak kita makan mulai ini dia apa panas dada bukan dada sih punggung Mm-mm. karena kan kayak apa kayak dianya tuh karbo ya kalau kita kebanyakan karbo tuh jadi itu mesti kan namanya ada batu kan jadi kita tuh mesti ngepres makanan kita tapi kalau kita ngepres makanan kita kalau kita nggak ngisi makanan mulai lambung kita mulai perut itu kan bunyi bunyi krok 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 kayak itu nah kayak kepengen makan itu serba salah jadi saya makanin ini apa buah kan kayak makan buah juga nggak nendang ya kayak masih aja dia itu kayak kembali lagi perut itu kan kayak minta makan terus saya kasih nasi juga sama kayak itu juga masih apa nggak bisa banyak makan kan kalau batu empedu ini harus benar-benar diporsir jaga pola makan saya Mm. pernah makan sampai 3 kali sehari itu mah bukan 3 kali sampai berapa kali sih kayak per 2 jam kadang makan per Mm-mm. 1 jam entah apa aja saya masukin semuanya ini panas sampai ke ini kayak ke tenggorokan naik sampai ke sini Mm. kok panas saya cek kolesterol kan tinggi bukan tinggi kolesterol agak naik lah kolesterol kan Mm-mm. padahal saya pikir kan saya cuma makannya nggak makan daging makan ikan doang pikir saya kan rupanya ya itu memang kalau batu empedu kan nggak boleh banyak karbo kayak itu nah kayaknya dia Mm-mm. harus apa bener-bener apa kayak diet kayak gitu Iya, jadi dia tuh benar-benar kalau kayak kayak ini ya original gitu loh, kayak iya netral. Eh, kalau sayur apa buah kayak gitu dia ini nggak sampai ke punggung panas itu enggak mm-mm. Oke, bener-bener luar ber- biasa. berarti ini tuh tadi tuh ya yang makannya udah mulai dijaga, udah makannya 2 jam sekali, itu tuh berarti sudah kondisi udah tahu ada batu empedu ya, udah diperiksa ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu batu empedunya ukurannya berapa? Kayaknya dia tuh ukurannya masih kecil-kecil kayak Mbak Leli tuh multiple. Tapi banyak gitu ya. Banyak banget. Itu lebih parah kalau saya itu hampir hampir memenuhi kantong empedu itu nah. Oh, terus ketika USG abdomen itu selain batu empedu, dokter bilang nggak ada mungkin lambungnya kenapa atau ada Nggak yang lain? ngomong, Nggak ada ya, cuman nggak ngomong. masalahnya cuman batu empedu aja ya. Iya, Berarti padahal di lambung aman. abdomen tuh sebenarnya nggak ngerti juga pada perasaan kalau di isi abdomen biasanya kelihatan ya Mbak ya itu Iya, ada lambungnya. kelihatan. Oh, kelihatan ya. Iya. Tapi pas
pas USG itu dokter apa dokter khusus USG itu kan nggak begitu ngejelasin dianya, Oh, berarti nggak aman. ngomong, Mungkin aman ya. nggak, terus nggak ngerti juga, terus juga kan pas kita ngeprint pas ngeprint pas dikasih kan printannya kan Mm-mm. ditulis di situ kan nggak ada lambung, di situ kan ditulisnya kan ginjal, terus pankreas, Mm-mm. ya kan, Mm-mm. terus apalagi ini lagi apalagi yang itu tuh apa Kantong kemih. batu kantong, terus kantong empedu, nggak ada di situ lambung, Oh, gitu. nggak ada penjelasannya, tapi ya memang sebenarnya sih bisa terlihat ya itu ya sebenarnya. Iya, bisa semuanya dari hati, ya kan, lambung, Heeh, semuanya. heeh, USG heeh, abdomen. heeh, liver, heeh, bagus semua. Tapi kalau dia nggak ngejelasin kalau tentang lambung saya sebenarnya sih, kalau itu tuh biasanya lambungnya luka ya, Mbak Lili ya biasanya. Kalau ada batu ya. Eh, biasanya iya, biasanya juga enggak. Jadi Oh, memang gejala batu empedu itu juga hampir sama dengan MAH. Tapi biasanya orang yang ada batu empedu itu biasanya udah pasti ada MAH biasanya ya. mm-mm, Tapi mm-mm, ada juga yang nggak mm-mm, ada gitu. mm-mm. Jadi itu kita, Saya, mm-mm. jadi biasanya orang kalau udah sembuh bersih dari batu empedu, otomatis lambungnya udah sehat duluan. Biasanya seperti itu. Oh, Jadi iya kita ya. kita kita kalau misalkan ada batu empedu ya fokus aja di batu empedunya. Nanti lambungnya itu Oh, sebenarnya secara otomatis dia akan sembuh dengan oh, sendirinya. Karena kan proses penyembuhan batu empedu itu kan benar-benar kita tuh merubah pola hidup ya. Kayak pola makan, pola mm-mm, pikir, pola mm-mm, hidup, ya kan? Jadi lambung itu tuh nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau misalkan ada MAH atau ada apa sakit lambung gitu ya. mm-mm. Mbak Lili Gitu. kemarin waktu itu oh, per berapa jam ya itu apa makan buah apa segala macam. Perasaan saya sudah makan buah kayak pisang gitu ya. Aku Kayak nggak masih aja kayak kok. aku nggak ngitung jam. Yang penting Oh, sebentar-sebentar aku makan. Kalau udah mulai kayak lapar, pokoknya intinya kayak perut sudah kasih sinyal ya kan. Aku makan mm-mm. gitu. Tapi kan makannya Makan apa itu? sedikit. Iya, nasi ya tetap. Iya, tetap nasi. Cuman aku udah ganti nasi merah. Jadi lebih Oh, aman nasi gitu kan. merah. Mm. Terus makan, kalau Hmm. makan kan sayuran atau apa itu kan Iya, iya, yang oh, yang plain ya, kayak nggak ada rasa gitu loh. Garam pun juga oh, cuman oh. sedikit ya kan. Boro-boro pakai kaldu, micin aja aku nggak pakai gitu loh. Aku nggak pakai apa-apa kecuali cuman garam doang, itu pun sedikit. Jadi kan emang rasanya plain banget ya. Jadi makanku ya Oh. cuman sedikit pastinya. Sedikit tapi makanya sering gitu. Oh, oh Iya ya, ya. Mbak, aku mau tanya dulu tadi waktu USG dikasih obat dari dokter nggak? Ya dikasih kayak kasih obat lambung, kayak lansoprazol, terus urso, urso apa ya, urso dekolik apa, urso, Oh, pokoknya yang PJS lah. mm-mm. Saya kan Berarti pakai kalau BPJS. dikasih lambung berarti ini dong untuk emah juga ya, untuk lambung juga kan? Iya tapi ya itu tadi ya namanya batu empedu, mau dikasih obat lambung juga kan tetap tetap juga melilit juga, tetap nggak Hmm, ngaruh iya iya. perasaan kan. Heeh. Berarti Karena ada emah. ada batunya itu, iya. Mm-mm. Tapi obatnya masih Makanya diminum saya kan sampai sekarang? masih sih saya minum dua Dari kali sehari dikasih sama dokter. dari bulan apa? Saya dari bulan 2 ketahuan USG-nya. Dua ya, dua. Ini bulan dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ini udah Udah lama kan? 9 bulan berarti ya. Iya. 9 bulan itu minum ursonya berhenti nggak? Waktu bulan 2 saya nggak minum sampai berapa lama itu, ada 2 minggu saya nggak minum sama sekali. Saya stop. Saya minum kan minum apa, minum kayak kumis kucing. Ada kan tanaman Mm, herbal lah. mm, Jadi saya rebus, saya minum kan. Nggak taunya apa tambah parah ya. Maksudnya ke badan saya keringat dingin, tambah apa batuk. mm, Ya namanya kan kita buat sendiri kan, nggak bisa ngeracik
Terus juga dia menurunkan tensi jadinya, jadi kepala saya pusing. Saya bilang sampai berapa lama itu, seminggu atau 2 minggu saya minum itu kan, 2 kali sehari kadang 3 kali. Suara saya serak langsung kan, jadi saya stop itu. Akhirnya saya stop ya, ini tadi apa, ke rumah sakit, lagi. Saya sudah pasrah, saya bilang ya sudah, saya operasi, pikir saya gitu kan. Saya sudah minta kan, minta apa, rujukan segala macam. Nggak taunya itu dokternya umroh, nggak jadi. Nggak jadi, saya pulang kan. Jadi kan maksudnya nggak pulang, masih tetap operasi, tapi saya sudah selesai itu saya pulang, saya ini aja apa, obat jalan lagi sampai saya apa, minum lagi kan obat urso itu. Nah baru saya minum lagi itu kayaknya pas bulan puasa deh, kayak saya baru minum bulan-bulan 4. Bulan 4 ya, mulai minum lagi. Uh-uh. Sampai Ya sekarang, sampai sekarang. oh sampai Iya, sekarang. Nggak putus kan? sekarang nggak putus saya. Oke. Terus dari bulan Februari itu sampai sekarang pernah USG lagi nggak? Saya per 3 bulan saya USG. Oke. Waktu bulan 6 saya USG berkurang. Itu tuh sebenarnya dia tuh ya Mbak Lelia, ini dia itu apa, diameternya dia tuh Mbak Lelia. Kalau batunya tuh multiple artinya kecil-kecil ya, ukuran batunya tuh kayak entah 0,5 itu kan. Iya. Ya sekitar kayak gitulah kan. Tapi diameternya, karena dia kan menggumpal. Iya. Menggumpal kan, padat kan. Jadi yang dihitung tuh panjangnya. Ya karena dia sudah terlalu banyak, penuh di kantong empedu saya itu kan multiple. Jadi seluruhnya tuh penuh, hampir penuh. Makanya saya ini apa namanya tuh, saya pikirkan aduh mau sampai kapan ini ya. Pas USG terakhir tuh bulan 6. Pas bulan 6 terakhir itu berkurang dari 5 jadi 4. Diameternya panjang ininya, panjang batunya itu dia tuh membentuk konglomerat, keterangan dari ESG-nya itu. Jadi dia tuh kayak apa, kayak manjang gitu loh. Ini nggak apa, nyambung nggak? Iya. Nah itu Berarti kan karena dia mau. Berarti kan Mbak selama minum Ursoid itu kan selama 3 bulan. Nah, itu kan cek USG. USG-nya hasilnya berkurang kan. Terus Iya. sampai sekarang ini sudah bulan 10 ya, udah awal bulan 11 kan. Nah, ini udah 4 bulan ya, udah 4 bulan berlalu kan. 4 bulan lebih. Nah, coba Mbak USG lagi deh. Hasilnya gimana? Iya. Iya kan? Kemarin terakhir saya USG lagi bulan 11. Oh, bulan USG 11. lagi. Bulan 11 salah, bulan 10. Nah, bulan jadi 10. salah kan. Bulan 10. Oke, tanggal hasilnya? 17 kan abdomen kan. Nah, itu saya beda rumah sakit. Bukan rumah sakit yang pertama, karena saya pikir kan deket ke rumah ini saya, orang tua saya, jadi pindah rumah sakit yang ini kan. Jadi tapi saya lihat di situ, tapi nggak detail ya, namanya beda rumah sakit ya. Kalau rumah sakit yang pertama detail dia, keterangannya ada berapa kan, sudah tinggal ininya apa, ukuran yang panjang itunya tadi. Nah yang ini nggak dijelasin dia, cuma saya lihat memang, saya kan merhatiin kan kertas yang ISG-nya itu kan beda memang dengan yang saya bulan 9 terakhir itu ISG. Yang kemarin bulan 9 yang di rumah sakit pertama itu menggumpalnya banyak. Yang pertama bulan 2, yang kedua bulan 6. Iya. Terus bulan 9. Bulan 9 yang ketiga kan? Terus yang keempat saya baru lagi bulan 10 karena saya pindah rumah sakit habis rujukan. Oh, oke. Berarti yang bulan ke-10 ini udah berbeda dari yang bulan 9 ya. Bulan 9 kan berbeda rumah sakit kan? Jadi yang bulan 10 tadi dibandingkan dengan yang bulan 6 itu juga beda jauh kan hasilnya? Beda jauh. Oke, berarti Mbak bagus tuh, terusin aja minum obatnya yang Urso itu. Sebenarnya ditambah juga sih, saya minum kayak herbal juga. Oke, sebutin herbalnya apa? Aku excited gitu, soalnya ini tuh hasilnya bagus gitu loh. Sama seperti yang dulu aku lakuin.
Jadi setiap 3 bulan aku USG hasilnya berkurang. Setiap 3 bulan lagi aku USG hasilnya berkurang. Jadi apa yang aku lakuin ya misalkan aku minum obat dari dokter tetap aku lakuin terus. Terus misalkan herbalnya tetap aku lakuin terus. Herbalnya tetap aku minum kayak gitu. Herbalnya kemarin tuh ini saya minum yang produk yang dari HPAI itulah Mbak, HPAI yang HNI itu tuh.